alhamdulillah ini real dan fakta. Saya waktu itu membangun rumah itu dari hasil lomba. Karena waktu itu saya paling kecil itu dapat 35 juta dalam sebulan. Sob, 35 jeti sob, itu kayak gajinya Sorry bukan eselon 1 bukan sebulan, seminggu. Seminggu 35 tuh seminggu. Peserta kendus bisa keluar lewat pintu sebelah selatan. Teman-teman biasa, ini burung-burung terbaik barunya. Silakan taruhkan burung Anda di bawah. Halo Sobat Kicamania, jumpa lagi di channel Nembak Ngerol dengan saya Giri Prakosa. Sobat, kali ini Nembak Ngerol terpaksa keluar kandang nih. Harus keluar dari studio kebanggaan Nembak Ngerol untuk bertemu dengan narasumber yang memang sudah lama diburu oleh Nembak Ngerol karena sebuah isu yang sedang booming sekarang ini sobat. Apalagi kalau tidak soal lovebird konslet. Tapi dengan mendatangkan narasumber ini tujuannya tentu saja untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait kayak apa sih sebenarnya dunia lovebird konslet itu, bagaimana perawatannya, juga pengalaman-pengalamannya yang positif dan negatif semua akan kita bahas tuntas, termasuk terkait bagaimana saat mereka di lobby dan melobi juri untuk menjadi juara sobat. Oke, kita langsung aja menyapa mereka. Tentu saya yakin sudah pada kenal dengan terutama para lovebird mania dengan dua sosok ini. Tara, kita ada dari Kembar SF. Bro, lama nggak kelihatan kemana aja nih? Kemana ya Om? Ya main-main juga, usaha juga, terus ya sempat mungkin dibilang insap di perburungan enggak juga sih. Iya, kondisi saat ini lagi jenuh aja Om. Oh, Lagi terkait kayak penilaian lovebird, semuanya tentang khususnya dunia lovebird lah, gitu. jadi sobat, saya ingin kilas balik dulu. Giva sama Gevi ini, Kembar SF ini adalah pemilik lovebird konslet yang sudah melegenda sobatnya, mungkin semua pada tahu, yaitu lovebird kampret. Jadi kampret ini mungkin kalau tidak salah itu lovebird yang pertama kali muncul istilah konslet gitu sobat. Jadi dulu tuh nggak ada istilah konslet, tapi di eranya kampret, kusumo, Freddy itu barulah muncul istilah lovebird konslet, dan mereka ini pemilik kampret, salah satu burung konslet yang legend itu sobat. Nah, sebelum kita bahas itu, kita sedikit ngulik lah lovebird konslet itu gimana sih sekarang itu, termasuk isu banyak bertanya-tanya, benar nggak sih lovebird kampret itu sudah mati atau masih hidup? Ini kita tanyakan langsung sobat. Kampret itu masih ada apa enggak? Sebenarnya sih kalau ini kan karena memang harus jujur ya kan, apa adanya. Oh iya, kalau nggak jujur kita batalin ini. Karena Nembak Ngerol bukan channel drama ya, ini harus mengungkap fakta-fakta ini. Masih hidup apa tidak? Kalau dibilang masih hidup, brandnya masih hidup. Tapi dibilang fisiknya telah mati. Itulah yang sebenarnya. Mati. Jadi sama seperti lovebird legend yang lainnya, Kusumo, Freddy, kampret sudah tiada sobat. Waktu kalian punya kampret itu gimana sih rasanya waktu itu di era belum zamannya era konser-konser kalian tuh, salah satu yang punya lovebird konslet dapat banyak duit nggak sih punya lovebird konslet waktu itu? Kalau dibilang dapat banyak duit, alhamdulillah
saya dapat rezeki melalui hobi burung itu, khususnya lovebird itu sangat banyak kita waktu itu dapat. Bahkan kalau misal dihitung-hitung sekarang ya Om ya, alhamdulillah ini real dan fakta. Saya waktu itu membangun rumah itu dari hasil lomba. Rumah bro. Dan saya punya motor dari hasil lomba, punya usaha juga, produk yang pakan kampret juga dari hasil lomba. Karena waktu itu saya paling kecil itu dapat 35 juta dalam sebulan. Sob, 35 jeti sob, itu kayak gajinya Sorry, pejabat bukan eselon 1 itu. Bukan sebulan, seminggu. Seminggu 35 tuh seminggu. Pejabat eselon 1 Seminggu. kalah ya? Pantesan sekarang ini nggak heran bahwa orang sangat ingin punya lovebird consulate karena memang menggiurkan ya. Tapi memang punya lovebird consulate itu waktu itu kalian itu punyanya itu dengan cara gimana punya kampret itu? Apakah memang itu hasil cetak atau beli atau gimana? Coba Gaby jelasin. Kalau saya real kampret itu saya dapat di Lembang. Itu punya orang Lembang. Nah, namanya Haji Dani yang sekarang jadi kok nggak salah IPBNR dan siapa lagi Pak satu lagi? Yang mungkin yang di situ kita kenalnya Kang Dani lah. Kang Dani. Nah, gitu. dan Kang dibantu oleh Kang Aang juga waktu itu. Kang Aang dari LB Lembang. Saya tahunya dari Kang Aang, ya kan? LB Lembang. Kemudian setelah diselidiki, ternyata salah satu pemiliknya adalah Haji Dani ini. Ya dulu dapetnya dari situ Om. Berapa belinya waktu itu? Nah, Waktu dulu itu pertama kan emang burung konslet tuh belum ada Om. Burung konslet, istilah konslet pun belum ada. Nah, jadi saya dikabarkan bahwasanya ada burung yang susah dikalahin. Nah, saya tanya masalah harganya berapa. Kalau pertama bapak saya ngelobi, gitu. Bapak saya ngelobi sebelum ngeliat itu burung, gitu. Sebelum itu ngeliat itu burung, bapak saya ditawarin 100 juta. Harga burung itu. Harga dulu, harga Lovebird. burung dulu. Dulu itu pertama. Waktu itu lovebird itu memang harganya sudah sefantastis itu enggak? Belum. ya? Belum. Tapi gitu. tapi kalau dibilang belum, sebelum itu juga ada yang fantastis juga Pi. Golden Boy waktu itu. Oh iya, Golden Iya. Boy. Golden Boy punyanya apa Ya, namanya? itu Golden Boy Hani Faroko. masih kayak lovebird detikan dia sudah. Iya. Dia sudah. Itulah yang fenomenal banget Iya. pada saat itu. Oh. Golden Boy dan lain sebagainya banyak ya sebenarnya, tapi yang teringat tuh waktu saat itu Golden Boy. Nah, setelah itu belum ada istilah konslet, itu ada burung yang susah kalah nih. Siapa memang burung susah kalah waktu itu? Itu namanya itu sebelum kampret itu Pancasona. Pancasona. Oh, Namanya itu Pancasona. Nah, Dia nawarin tuh ya segitu. 100. 100. Jadi saya kan belum mantau itu burung, ya kan? Saya suruh main di lapangan Baksil. Iya. Saya lupa 2000 berapa. Saya pantau di situ. Nah, dan saya punya lovebird sebenarnya yang namanya kampret. Iya, sebelum Pancasona itu saya udah punya Lovebird kampret. yang luar biasa juga. Oh. Namanya kampret. Gitu. Gitu. Nah, jadi saya main tuh di Baksil. Gitu. Pas main di Baksil, Pancasona ini juga main. ketemu kampret. Ketemu kampret. Kampret yang asli punya saya. Ketemu Pancasona. Nah, pas lagi digantang punya saya yang juara 1. Tiket utama. Pancasona. Bukan, kampret. Pancasona kalah. Pancasona kalah. Nah, tapi saya lihat burung ini udah Luar cukup biasa. edan. Luar biasa. Belum ada istilah konsep. Wah, kalau dibilang gacor ada dulu. Gacor. Wah, ini gacornya iya, durasinya panjang iya, terusnya ngangkatnya per tiap detik jalan lagi. Nah, saya di situ bertanya-tanya sebenarnya setelah dapat kabar yang pertama harganya fantastis, kemudian ini burung susah kalah, ya kan? Di situ saya main, saya memang fokuskan burung saya pribadi yang namanya kampret. Tapi pas saya melihat di gantangan itu ada Pancasona, orang tua saya lihat,
saya lihat, abang saya lihat, tim saya lihat, ini luar biasa burung. Oh, bakatnya sangat. Bukan luar biasa, susah dikalahin bener memang. Nah. Tapi di situ saya bertanya-tanya, Kenapa nggak juara? Tapi burung saya juga edan. burung saya pada saat itu juga Saat itu bagus. kita lawan siapa gimana? Banyak itu. Ada Punya Kang Usman. Iya, gedek ya. Bukan. Banyak. Pokoknya Gedek, itu. Soldadu udah ada ya, Soldadu. Soldadu. Terus ya Koclak. Tuh waktu itu tuh Soldadu, Koclak itu masih belum konslet lah bahasanya, masih gacor biasa aja gitu. Terus ya ada yang punyanya LB Lemang juga ya. Iya. Atau Usman Tim gitu. Punya burungnya warnanya bagus, warna biru. Gacor juga. Nah, tapi di situ Kalah dengan burung saya ya. kalah dengan burung saya. Sama kampret. Nah, oke, itu udah bagi saya itu udah maksimal banget itu burung saya tuh. Tapi tetap kalah. Sama Kinerjanya si Pancasona ini. Tapi di situ saya bertanya-tanya, ini burung kenapa kalah? Kalahnya di mana? Ya kan? Kalahnya di mana? Ternyata singkat cerita ketemulah sama orangnya. Udah Pak Haji, bayarin aja, kalau sama Pak Haji mah insya Allah ini burung bisa melegenda ke depannya. Nah, beda pemilik. Beda pemilik nih mungkin. Lah kenapa memang kok nggak juara tadi? Iya, jadi sebenarnya ini burung ada kekurangan. Yang di BNR dia tidak boleh. Kenapa kekurangannya? Emang pakemnya ada tentang kekurangan? Ada. Saya masih di situ masih bertanya-tanya, masa iya? Tapi dengan keyakinan saya ini burung luar biasa, kalau di tangan saya akan menjadi legenda. Mudah-mudahan insya Allah dengan dengan kinerjanya seperti itu, ini burung nggak bisa dibohongin. Kalaupun pakemnya bermasalah, saya masih pikir ini 3-1 ini. Kalau Pancasona nilainya 12, ini nilainya bisa 9 atau 10 dan masih Musuh-musuh unggul. yang lain. Musuh-musuh yang lain masih unggul. Akhirnya saya beli deal-dealannya itu karena sebesar- saya tahu ada kekurangan. Kekurangannya itu kakinya buntung Om. Di sebelah kanan. Sebelah kanan, tapi saya waktu itu nggak ngeliat. Itu posisinya kalau dia bunyi tuh kakinya ditutup. Gitu. Nah, Jadi dealnya 40 juta. Iya. 40 juta. Dan saat itu ya itu sebenarnya sebulan sebelum saya take over itu saya mikir-mikir sama keluarga besar gitu. Kalau misalnya kita beli burung 40 juta, besok mati gimana? Iya, itu saya masih nggak berani. Nah, itu salah satu risiko di dunia burung. Iya. Namanya makhluk hidup ya. Iya. Betul. Nah, ini satu fakta pertama terungkap sobat, bahwa kampret dapat di lapangan beli, bukan dari nyetak. Waktu itu belum ada istilah konseler, tapi kampret dibeli. Terus karir kampret setelah di tangan kalian gimana? Kalau bicara karir setelah di tangan saya, jadi gini, setelah saya bayar 40 juta, Om, itu saya harus mantau sekali lagi. Tapi dengan catatan saya yang bawa ini burung. Waktu itu di BRI Cup. Hadiah juara 1 tuh 5 juta. Iya. Jadi saya minta pantau sekali, burung ini benar-benar jalan nggak? Tapi ini burung udah milik saya. Tapi burung udah milik saya saya. bayar. Oh, dengan perjanjian kalau nggak perjanjian. jalan Balikin duit Balikin. saya. Oh. Tapi ini udah milik saya. Kalau saya bisa misalnya membuktikan dan burung itu jalan di BRI Cup, udah kita take over jadi. Selesai gitu. Gitu. Akhirnya saya bawa, saya gantungin di BNR tuh. Pas di Baksil kan BNR, dibawa sama orang lain, gagal. Ya kan, nggak juara karena ada kekurangannya. Mereka semua udah pada tahu. Pas di saat take over ke saya bawa, saya gantungkan juara 1 dapat 5 juta. Oh. Ada fakta kedua ini sobat. Jadi burung bagus itu walaupun burungnya sama bagus, terkadang beda pemilik, beda cerita sobat. Ini fakta kedua. Itu fakta. Itu bukan hanya dulu, sampai sekarang pun burungnya sama, ketika dibawa oleh pemilik yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Itu faktanya. Ya kan? Akhirnya tadinya bayar 40 juta jadi 35 juta. Karena udah dapat 5 juta. 5 juta. Karena kita udah take over. Tapi Nah. saya cuma ngebuktiin dia jalan nggak di beda tangan gitu. Dan bisa Bukan juara nggak? Bicara masalah kalau hadiahnya juara 1, enggak, itu tetap milik saya gitu karena udah saya beli. Tapi waktu itu kampret belum terkenal ya? Oh, belum Belum Belum. terkenal.
Gitu. Terus setelah itu karir next levelnya gimana? Setelah itu saya main di Mampang Om, masih kelas Latpres. Dulu kan Latpres juga hadiahnya besar. Hadiahnya 3 juta, 5 2 juta. 5 juta. Waduh, berani 5 juta, bahkan 5 juta 5 tuh juta. Latber, ya kan di Mampang ya. Main di Terus ya. K24. K24. Mampang. Iya, iya. Mampang. Nah, Sekarang nggak ada lagi tuh kayaknya lapangan itu. Wah, udah nggak ada. nggak tahu dah, iya kayaknya nggak ada. Saya mainin 4 kelas, saya juara 1 4 kali. 4 kali. Di situ kita hampir bawa duit 15 juta ya. 15 juta. 15 juta sudah separuhnya Iya. balik modal. Iya. Itu langsung cepat itu Om. Setelah 15 juta saya mainin di daerah saya, juara lagi. Pokoknya selalu saya babat habis. Dulu masih ada 4 kelas, 3 kelas, paling sedikit 3 kelas. Dulu Latber aja 60.000, itu full gantangan. Dulu bayangin 60.000 Kali 700 kan nggak ada sejutaan ya kan. Kalau 60.000 700 ya kan, Iya. 50.000 600 Kali 3 Seminggu kalian gantang berapa kali tuh kampret waktu? setiap hari. Setiap hari Om. Setiap hari. Saya ganteng Setiap hari 4 kelas. Kalau level pinggiran itu berarti tiap hari bawa pulang uang berapa? 3 juta sampai 5 juta. 3 juta Itu sehari. Itu sehari dulu. Berarti nggak sampai sebulan udah balik modal ya, Sob? Itu real. Itu real. Nah, next levelnya saya coba nih, wah di ini udah makin booming nih. Wah, si kembar punya burung yang luar biasa nih. Ya, baru dari situ saya membumingkan lagi di eventnya KM waktu itu. Itu mulai merambah ke nasional ya. itu eventnya Om Giri tuh. Oh iya, saya. Event Om Giri, Om Andi dan KM semuanya saya coba main di situ karena itu di situ ada 8 kelas total. 8 8 kelas Lovebird dan hadiahnya luar biasa. Kemudian tanpa syarat apapun hadiah keluar. Kan gitu. Siapa yang nyetirnya? Saya sebenarnya. Agak nyesel juga itu saya. Nah, di situ karir pertama di mana kampret booming dengan nama kampret. Saya mainkan di event KM Cup ya kan dengan dengan kelas terbanyak waktu itu, kelas terbanyak Lovebird ada 8 kelas dan di situ saya rekor. Menang dapat 7 kelas. Pada saat itu Kusumo memang sudah ada sebelum kampret, sebelum Pancasona ini. Tapi untuk rekor terbanyak pada saat itu Juara 1 di satu event ya. di satu event itu kampret Lebih dulu kampret. Iya, 7 kali. 7 kali. Juara Akhirnya 1. akhirnya di situ booming. Wah, di situ saya kalau dibilang kayak artis iya, dibilang mau sombong iya, namanya manusiawi, bener gak? Di situ bangga sama diri sendiri atau bangga dengan burungnya iya juga. Pokoknya bercampur aduk semua sifat ada deh di situ. Tapi saya lupa, punya event lupa. Waktu itu bawa uang hadiah berapa di event itu? Total itu 35 juta saya dapat itu. Dalam satu event 35 juta. Karena kan Satu itu hari. Itu 1 hari. Iya kan? Itu 1 hari. Tapi waktu kampret akhirnya tiba-tiba berubah disebut konslet itu di momen apa dan di saat gimana kok tiba-tiba ada istilah konslet itu? Kalian ingat nggak itu? Itu istilah konslet itu hadir setelah KM itu. Sebenarnya dulu kan gacor. Nah, jadi anak-anak saya kemudian yang lain sebagainya mengatakan bahwa ini burung susah kalah dan ini mainnya 7 sesi ya begitu terus. Artinya kan ini konslet. Menurut kita nih. Coba saya pengen jelas definisi istilah konslet itu apa sih? Konslet itu ibarat kata apa? Kayak kesetrum. Kayak kesetrum. Oh, Akhirnya blong. Kan kalau orang kesetrum blong kan ya, nggak tahu arah ya, pikiran terusnya fisik dan lain sebagainya tuh nggak bener. Udah udah tidak normal lah bahasa ininya tuh, abnormal lah. gila. Udah gila, betul. Konslet itu gila, udah intinya begitu. Akhirnya digaungkan lah. Wah, ada burung konslet tuh waktu itu di grup-grup. Ada burung konslet nih 7 kali berturut-turut. Mainnya begini-begini, banyak orang yang videoin kan pertama-tama itu. Karena memang wah, dan dia kan gayanya itu berbeda. Pada saat itu burung-burung sebelumnya itu ya gayanya nyengklang biasa aja. Kalau ini kan gayanya kayak bahasa orang Sunda tuh kolecer. Kayak muter-muter gitu. Gitu ya. Iya, kayak kincir angin lah. Wah, ke bawah ke atas. Dan yang lucunya lagi gini Om. Jadi kan sebelum kampret itu booming, viral, dan orang-orang sebelum kampret di take over dengan saya,
dia juga tahu, banyak yang tahu kalau kampret itu burung legendaris, susah dikalahkan, tapi memiliki Tapi itu baru dikenal level Bandung aja. Iya, orang lain umum belum tahu nih kalau ada Bandung. Jadi waktu itu gudangnya Lovebird bagus ya. Bandung saya akuin gudangnya Lovebird bagus ada di Bandung. Gitu. Tapi yang kampret sebenarnya yang tadi pertama gimana itu nasibnya? Kok tiba-tiba nama kampret itu disematkan ke Pancasona waktu itu? Nah, kampret yang pertama itu dia durasi 1 menit. Tapi dia belum konslet. Iya. Kadang jedanya panjang, maksudnya jedanya Lama. 10 detik lama, 5 detik. Nah, cuman tetap stabil membawainnya 1 menit. Nah, lah lama kelamaan namanya burung durasi, vektor habis masanya. Berkurang. Untuk eksistensi nama kampret ini tetap terjaga, gantilah si Pancasona, ganti namanya kampret. Dan sekaligus kan ini bahasa konotasi yang mungkin menarik, gampang diingat. Ini burung kampret banget sih, kan gitu kan bahasanya kan. Berarti bukan itu ya, bukan karena terinspirasi waktu itu viralnya istilah kampret cebong, bukan ya? Oh bukan. Jadi sudah ada Itu belum ada, ya kan kampret cebong belum ada. Nah, apa namanya? Setelah itu kalian sejak kapan kampret itu mulai dilombakan di event-event kolosal, event-event yang sangat prestis lah itu. Waktu itu sudah turun di mana aja dan berhasil juara nggak sih? Nah, di saat walaupun dia ada kekurangan karena orang banyak nggak tahu juga, dan di satu sisi juga yang bawa kan sudah berbeda, ya kan gitu. Kita gitu, yang mungkin dulu dikenal sebagai arogan ya kan. Jadi kalau salah-salah nyebut mungkin ya kan, salah-salah nyebut itu burungnya tuh apa namanya konsep tapi kekurangan bla 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 bla, kita harus langsung sikat. Orang-orang yang buat statement-statement yang nggak baik tentang burung kita, tentang kekurangan kita, itu pasti kita sikat. Dulu arogansi kita tuh sampai segitu. Makanya banyak orang yang nggak tahu. Tapi kan mereka kan namanya dunia perlombaan kan persaingan, pasti kan dia akan nyari kesalahan, titik lemahnya di mana. Tapi dari situ saya nggak menyerah, walaupun ada titik kekurangan, saya tetap bawa. Dan orang kan banyak yang nggak tahu. Sampai pada akhirnya semua event saya ikutin. Oh, berarti Tetap. karena itu kalian dulu itu pernah sampai dapat julukan biang rusuh. Iya benar. Emang iya? Sebelum ada kampret emang kita biang rusuh. Oh. Terus terang, anak kecil yang baru terjun di dunia kicau mania, dulu saya paling kecil om, sama Gavi tuh paling kecil. Dan dengan so taunya gitu ya kan, ngikut kicau mania dan sotoy bahasanya tuh, ini orang masih bocah, gaya Gak tahu di permainan burung tuh seperti apa. Iya, padahal kan orang-orang yang petinggi-petinggi dan orang-orang tua semua yang orang tahu kan di dunia perburungan. Nah, tapi itu juara di event-event model kayak Piala Raja, Presiden Cup atau apa yang? Alhamdulillah. Semua event kita pernah ikutin. Semua event dari se-Indonesia kita pernah ikutin, walaupun kadang saya nggak meliput. Karena saya kan ada kekurangan di perburungan itu, di burungnya. Dan bahkan kalau misalnya seandainya saya habis juara dan burung itu diturunin, mungkin di IO yang nggak tahu itu burung namanya siapa, itu saya ganti burungnya dengan burung yang sama, tapi yang memiliki yang sempurna. Burungnya sama Karena begitu. semua, tangkringannya, kandangnya, kerodongnya. Tuh, sampai selicik Ya, itu pemikiran saya untuk orang tuh nggak tahu. Dan orang ketika ngeliput kampret itu nggak boleh. Karena kan dulu YouTube tuh jarang om. Begitu ya. Iya, saya nggak mau diliput waktu itu pas kampret. Bahkan kayak Brandy itu belum itu ya. Justru Brandy itu saya Watch pernah itu belum Brandy ya? Watch itu pernah saya bohongin. Oh dulu bukan Brandy Watch, Oh, dulu udah. masih Brandy Ronggo sih. Oh, Brandy loh. Iya benar. Aja. Belum ada Pas Brandy lagi Watch, belum lahir. sampai, karena kan saya kan setiap gantang itu burung itu buka kerodong di atas, Oh. nggak pernah dari bawah. Jadi orang nggak ada yang tahu. Pas juara saya paling pertama yang nurunin burung. Nah, nyampe pedok saya tukar tuh burung, saya keluarin di Tapi halaman. kan lama kelamaan kan akhirnya itu terungkap juga kan. Terus Iya. gimana nasib kampret setelah itu terungkap ke publik? Karirnya gimana kampret itu? Terungkap ke publik setelah juara semua IO. Sebenarnya om, kayak presiden udah juara, Piala Raja udah juara. Itu kan event-event terbesar ya. Iya. Saya mencoba
Ronggolawe Award juara. Pokoknya semua event besar dari berbagai daerah saya udah juara. Akhirnya pasti tercium. Tapi gini Om, ya mungkin terdengar bau-bau dari Lembang, Bandung ya. Kalau burung yang dimiliki oleh kembar SF itu Punya burung yang kekurangan. berasal dari Lembang yang punya kekurangan. Pasti Nah, dong. Jadi setiap ya 1 atau 2 sesi itu burung aman. Tapi ketiga, 4, 5 sesi pasti didis. Setelah udah juara semua, Nah, tapi ya saya tetap maju Om. Kalau yang ada kalau burung saya didis di 3, 4, 5 sesi itu saya langsung nomor 1. Entah itu saya pasti berantem, entah itu ngerubuhin gantangan, entah itu yang punya IO-nya aja, panitianya berantem saat itu sama saya. ya ini saya real fakta. Ini kan sebuah pengalaman yang saya nggak boleh tutupin. Gitu. Ya kan? Om? Jadi sampai segitunya kalau punya lobet konslet ya. Iya. Wah, kalau dibilang Apa karena memang terbukti mendatangkan banyak uang jadi itu Ambisi, yang akan ambisi, Om. bikin- Oh, pasti Om. ambisi. Itu yang saya rasakan. Oke, mungkin sebagian teman-teman nggak merasakan ini, tapi saya bisa ngambil garis besarnya, melihat kondisi yang sekarang ada. Kan semua ujung-ujungnya nggak apa? Berambisi kan? Nggak ada tuh bohong. Silaturahmi dari konslet ini bohong. Menurut saya yang saya ngelihat. Buktinya sampai saat ini sindir-sindiran terus berjalan. Bener gak? Kerusuhan terus berjalan kok. Tapi emang gimana sih rasanya kalau punya lobet konslet itu? Kalau punya lobet konslet ya intinya harus kuat mental. Sehatin mental, sehatin pikiran. Kalau enggak, 1 bisa gila, kedua bisa emosi terus-terusan. Bener gak Om? Itu fakta. Ketiga bisa pusing 7 keliling. Karena berharap dengan punya burung konslet gue akan punya banyak uang. Oh, Pasti begitu. Saya dulu begitu. uang cepat ya. Uang cepat, easy money. Oke sahabatnya, sementara sampai di sini dulu. Kalau kalian masih penasaran akan sesuatu terkait lobet konslet yang mungkin mereka punya pengalaman atau apa, silakan deh tulis di komentar mau apa, mau tanya apa, pengen bahas apa, nanti misalnya penasarannya di sisi mana, silakan tulis di komentar. Kalau memang Nembak Ngerol sempat akan mendatangi mereka atau mereka bisa jawab langsung nanti di komenan. Oke sahabatnya, untuk sementara itu dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bicara berurusan sama polisi saya bukan sekali 2 kali Om. Di perburungan itu luar biasa ya. Saya sering banget Om. Karena mukulin orang iya, mukulin juri iya. Bahkan yang pemilik IO tuh saya apa ya? Saya rubuhin gantangannya. Itu sampai saya itu disomasi kan. Kemudian dilaporkan, surat itu datang ke rumah saya bahwasanya saya melakukan tindakan-tindakan di luar nalar lah, kriminal ya kan, berurusan dengan IO, berurusan dengan individu, juri, sampai segitunya.